Perang Diponegoro telah berakhir, tetapi perjuangan Kiai Zakaria baru saja dimulai. Dalam perjalanan tanpa akhir, sang ulama meninggalkan jejak kebaikan dan keajaiban di setiap langkahnya. Dari membantu wanita hamil di pinggiran Gunung Kawi hingga menyembuhkan wabah penyakit di desa terpencil, kisah pengembaraan Mbah Jugo menyatukan kekuatan iman dan kebijaksanaan. Namun, takdir memiliki rencana besar untuknya di lereng Gunung Kawi. Bergabunglah dalam perjalanan epik ini, di mana legenda bertemu kenyataan dan warisan Mbah Jugo terus hidup dalam hati generasi yang akan datang. Pada tahun 1825, terjadi perang Diponegoro antara rakyat pribumi yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Setelah perang berakhir pada tahun 1830, Kiai Zakaria, seorang ulama Mataram yang setia kepada Pangeran Diponegoro, memilih untuk mengembara menyebarkan ajaran Islam. Ia melintasi berbagai daerah mulai dari Yogyakarta, Sleman, Nganjuk, Bojonegoro, hingga tiba di desa kecil di pinggiran Gunung Kawi. Di sana, ia bertemu seorang wanita hamil tua yang ingin menyusul suaminya ke Cina tetapi kekurangan uang. Terharu, Kiai Zakaria memberikan sejumlah uang untuk membantu wanita tersebut. Dalam perjalanannya, Kiai Zakaria tiba di desa Sanan, Kesamben, Blitar, di mana ia dikenal sebagai Mbah Jugo. Ia membantu menyembuhkan penduduk dari wabah penyakit dengan pengetahuan jamu dan doa, sehingga dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Raden Mas Iman Sujono, cicit Hamengkubuwono I dan murid Mbah Jugo di Mataram, datang untuk memperdalam ilmu agama dan pengobatan. Mbah Jugo menerima Sujono sebagai murid dengan penuh keikhlasan. Sejak saat itu, masyarakat setempat semakin menghormati Mbah Jugo. Banyak yang datang untuk berguru dan memeluk agama Islam di bawah bimbingannya. Mbah Jugo menghabiskan sisa hidupnya di desa tersebut sebagai guru dan tabib yang disegani. Menjelang akhir hidupnya, Mbah Jugo mendapat firasat tentang kematiannya. Ia memanggil Sujono, muridnya, dan sejumlah warga setempat untuk pergi ke Gunung Kawi. Dengan penuh kepasrahan, ia meminta mereka untuk membabat alas dan membuat satu liang kuburan di lereng gunung itu. Tolong buatkan saya satu liang kuburan di sana. Kalian bisa tinggal di sekitarnya bersama anak cucu, ucap Mbah Jugo dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Rombongan dengan pimpinan Sujono segera berangkat melaksanakan permintaan Mbah Jugo. Mereka bekerja keras membabat hutan dan mempersiapkan tempat untuk makam yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir guru mereka. Setelah selesai membabat alas, mereka juga membangun rumah untuk menetap, yang kemudian menjadi padepokan dan tempat berhimpun bagi para pengikut dan murid Mbah Jugo. Disitulah, di Dusun Wonosari, mereka semua berkumpul untuk merundingkan masa depan mereka yang baru. Pada hari yang ditentukan, pada Senin Pahing, tanggal 1 Selo tahun 1871 Masehi, Mbah Jugo menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya diangkut dari Dusun Jugo ke Samben menuju Dusun Wonosari, Gunung Kawi, sesuai dengan keinginannya untuk dimakamkan di Gumuk Gajah Mungkur di selatan Gunung Kawi. Rombongan panjang jenazah Mbah Jugo tiba di Gunung Kawi pada malam Rabu Ageng dan pada hari Kamis Kliwon pagi, ia akhirnya dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh semua yang hadir. Namun, cerita ini tidak berakhir di sini. Pada hari Rabu Kliwon tahun 1876 Masehi, Raden Mas Iman Sujono, murid setia Mbah Jugo, juga menghembuskan nafas terakhirnya. Seperti yang dijanjikan, Sujono dimakamkan berjajar dengan gurunya di Gumuk Gajah Mungkur, menjaga kehadiran spiritual dan warisan kebaikan mereka selama berabad-abad.
Legenda tentang Mbah Jugo terus hidup di hati orang-orang Gunung Kawi dan melekat dalam cerita dan doa-doa yang diberikan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pengingat akan kebaikan, ketulusan, dan pengabdian yang abadi. Beberapa puluh tahun berlalu setelah peristiwa kematian Mbah Jugo, sebuah cerita baru mulai terbentuk di sekitar Gunung Kawi. Seorang pria Cina bernama Takam, atau lebih dikenal sebagai Pekam, datang ke makam Mbah Jugo dengan niat yang tulus. Konon, ia adalah anak dari wanita yang pernah ditolong oleh Mbah Jugo di masa lalu. Ibunya telah memintanya untuk mencari dan membalas kebaikan yang telah diterima dari sang kakek. Namun, ketika di Gunung Kawi, ia menemukan panggilan untuk mengabdikan dirinya di sana, merawat makam Mbah Jugo dengan penuh penghormatan. Kedatangannya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dengan membangun jalan menuju makam, mempermudah akses bagi orang-orang yang datang berziarah. Meskipun ia sudah meninggal, banyak kesaksian mengenai doa-doa yang terkabul setelah orang-orang berdoa di makamnya. Permohonan rezeki, kesehatan, jodoh, dan berbagai kebutuhan lain dikabulkan, meninggalkan kesan yang mendalam bagi pengunjung. Seiring dengan popularitas makam Mbah Jugo, Gunung Kawi mulai dikenal lebih luas, tidak hanya sebagai tempat ziarah spiritual tetapi juga sebagai tempat untuk mencari kekayaan secara magis. Dengan cerita ini, kita dapat melihat betapa besar pengaruh Mbah Jugo dalam kehidupan masyarakat sekitar Gunung Kawi dan bagaimana legenda tentang dirinya terus hidup dan berkembang hingga saat ini. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di cerita legenda Nusantara berikutnya.